Selamat datang Bapak, Ibu peserta pelatihan daring Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika pada materi subtopik 1.1, Fungsi Garis dan Peralatan Gambar. Secara garis besar fungsi gambar teknik ada 4, yaitu, konsep suatu gagasan, penyampaian informasi, arsip dokumen, dan instruksi. Garis gambar, atau garis kontinu tebal, garis ini untuk garis-garis nyata, garis-garis suatu objek, dan juga garis-garis tepi. Garis ini memiliki tingkat ketebalan 0,5 mm dan 0,7 mm. Garis kontinu tipis, garis ini berfungsi untuk garis bantu, garis petunjuk, garis ukur, garis hayal, garis sumbu pendek, dan garis-garis arsir. Garis ini merupakan garis tidak putus-putus, atau kontinu, lurus dan tipis. Garis ini memiliki ketebalan garis 0,25 mm dan 0,35 mm. Garis kontinu bebas, garis ini berfungsi untuk pembatas pada bagian objek yang dipotong, bentuknya bebas, bisa melengkung ataupun bentuk lainnya. Garis ini memiliki tingkat ketebalan 0,25 mm dan 0,35 mm. Garis putus-putus, garis gores, garis ini berfungsi untuk garis objek maupun garis tepi yang terhalang. Untuk membuat garis gores harus memenuhi aturan seperti gambar, yaitu jika panjang garis gores T maka jarak antar garis 1/3 T. Garis ukur, dimensi, garis ini berfungsi untuk menunjukkan dimensi panjang, lebar, dan tinggi benda secara tepat. Ketebalan garis 0,25-0,35 mm. Garis putus titik tebal, garis ini berfungsi untuk garis penunjuk permukaan dalam objek yang memerlukan penanganan khusus. Ketebalan garis 0,5-0,7 mm. Aturan membuat garis putus titik sama dengan membuat garis putus-putus atau garis gores, hanya tinggal memberi titik di tengah saja. Garis sumbu, garis ini berfungsi untuk garis sumbu, garis simetris serta garis lintasan. Garis sumbu merupakan perpaduan garis strip dengan titik yang tipis. Ketebalan garis sumbu adalah 0,25 mm. Garis rantai tipis dengan ujung tebal, garis ini berfungsi untuk menggambar jejak pada bidang bagian. Garis ini merupakan garis bidang pemotongan. Garis putus tipis dengan titik gandau, garis ini berfungsi untuk batas kedudukan benda yang bergerak, dan sebagai bentuk semula sebelum dipotong. Garis tipis kontinu dengan zigzag, garis ini berfungsi untuk garis batas dari potongan sebagian atau bagian yang dipotong, jika batasnya bukan garis bergores tipis. Garis putus-putus tebal, garis yang digunakan untuk garis benda yang terhalang oleh benda lain di depannya. Garis ekstensi, garis ini berfungsi untuk menunjukkan luas, awal dan akhir, suatu dimensi dalam suatu gambar. Garis ekstensi pada umumnya digambar kurang lebih 1,5 mm dari garis luar objek dan diperpanjang 3 mm lebih panjang dari mata panah terluar yang terletak di ujung garis dimensi. Berikut adalah beberapa jenis dan contoh penggunaan garis gambar. Huruf dan angka pada hal ini berfungsi untuk memberikan informasi tambahan atau label pada elemen-elemen dalam gambar. Dan juga untuk menampilkan informasi judul proyek, nama instansi, besarnya ukuran, dan keterangan bagian gambar lainnya yang ditampilkan kolom pada etiket gambar. Peralatan gambar teknik dibagi menjadi dua, yaitu manual dan komputer. Peralatan yang pertama adalah kertas gambar. Ukuran kertas gambar sesuai dengan sistem ISO, International Standardization for Organization, dan NNI, Nederland Normaliset Institute. Jenis kertas gambar, jenis, kertas kalkir, kertas duplek, kertas art, meter paper, kertas HVS. Selanjutnya ada pensil gambar dan penghapus. Alat ini digunakan membuat sketsa dan gambar teknik. Dengan keruncingan yang tepat, tingkat kekerasan pensil diberi kode angka atau huruf seperti 2H, HB, 2B. Pensil dengan kekerasan tinggi, seperti 2H, menghasilkan garis yang lebih cerah. Pensil dengan tingkat yang lebih rendah, seperti 2B, menghasilkan garis yang lebih gelap. Penghapus. Penghapus dipergunakan untuk menghapus garis pensil yang tidak berguna agar tidak merusak kertas gambar dan tidak meninggalkan warna pada kertas gambar. Pena atau rapido.
Pena atau rapido adalah alat khusus yang digunakan dalam dunia teknik dan desain untuk membuat gambar teknik yang presisi. Hal yang diperhatikan dalam penggunaan pena rapido meliputi ujung yang presisi, tinta yang stabil, beragam ketebalan pena, kemampuan menggambar garis melengkung. Cara pemakaian rapido. Dalam menarik garis dengan rapido sebaiknya ditempelkan saja pada kertas, jangan ditekan, kemudian ditarik dengan kemiringan 10 antara 60-80 dari arah kiri ke kanan. Jangka dan kelengkapannya. Alat yang berfungsi untuk membuat lingkaran atau busur lingkaran baik dengan ujung pensil atau dengan tinta. Jenis jangka. Jangka besar. Menggambar lingkaran dengan diameter 100-200 mm. Jangka sedang. Menggambar lingkaran dengan diameter 50-100 mm. Jangka kecil. Menggambar lingkaran dengan diameter 5-50 mm. Jangka Orleon. Menggambar lingkaran dengan diameter 1-5 mm. Penggaris. Alat ini berfungsi untuk mengukur dan membuat garis gambar agar menjadi presisi. Jenis penggaris. Segitiga, membuat garis dengan bentuk tegak lurus maupun miring. Jenis penggaris segitiga, meliputi 3 sisi, memiliki sudut 60 derajat. Sudut, memiliki sudut 90 derajat yang tajam. Skala. Penggaris T, taken hak. Penggaris mistar skala untuk mengukur. Dengan ukuran skala misalnya skala 1, 2, 1, 3 dan seterusnya. Penggaris lurus. Mal. Terdiri mal huruf dan angka, busur, elips, lingkaran. Meja gambar dan papan gambar. Fungsi sebagai alas untuk menggambar desain bangunan ataupun benda lainnya. Meja yang dirancang khusus untuk membuat gambar teknik, biasanya juga terdapat penggaris. Permukaan meja bisa dimiringkan. Meja tulis, meja yang digunakan untuk menulis, membaca, dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak, Ibu telah menyelesaikan pembelajaran pada subtopik ini, semoga kita dapat bertemu kembali pada materi yang lain. Sampai jumpa.